semuanya sudah diatur. Iya. Karena kenapa neraka diciptakan? Iya, memang. Kenapa ada yang dahulu pertama diciptakan dan ada penutup yang di zamannya dibuktikan menutup semua yang diciptakannya. Iya. Allah Akbar. Berarti Anda dulu pernah bertatap muka dengan Azazil. Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Jawa, lewat air mata, dan semuanya keluar lewat usaha. menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar Bagi para saya, bukan keluar lewat untuk pori-pori dan menguasai berikan alam, kepada saya dengan jiwa. tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagat menyapu gelap, menjemput cahaya. Kami memohon ya Allah, berhubungan dari diri yang doa dari diri kami. Kami yang kami memohon, kami berdoa ya Allah, untuk semua penyakit, baik itu sembuh sakit dari dasar tubuh kami ya Allah. Kami meminta untuk keluarkan lewat usahaan, lewat telinga, lewat senjawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat usahaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pondok Sapu Jagat. Terima kasih untuk semua sedulur Pondok Sapu Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pondok Sapu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin baru-baru ini kita mendengar kabar ya dari beberapa negara
yang saat ini sedang mengalami hal yang tidak baik ataupun konflik ya, yang saat ini masih berlangsung Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel, meluas, Iran, Yaman, Amerika, meluas. Saat ini yang sudah terjadi lah, saat ini baru-baru terjadi lagi tentang konflik di Korea Selatan, darurat militer di salah satu di negara Korea Selatan katanya. Dan semakin semakin sini kami berpikir ya, tim Sapu Jagat tadi sempat ngobrol, semakin kesini perang semakin meluas, dampaknya semakin mendekati NKRI ini lah. Tadi sempat ada obrolan bagaimana menurut sudut pandang gaib terkait peperangan, gejolak dunia saat ini. Kita coba ngobrol lewat mediumisasi dari sudut pandang gaib itu, kenapa, bagaimana, dan akan seperti apa nanti ke depannya. Bukan dalam arti kita melihat masa depan ya, tapi hanya sebagai ibrah atau gambaran dari sudut pandang gaib ya. Jadi nanti kita akan coba menghadirkan salah satu sosok gaib yang mungkin yang bisa bercerita, memberikan gambaran informasi kepada kita terkait Indonesia dan juga negara-negara yang lainnya. Dan semoga bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya dalam video ini, dan semoga kita semua, seluruh Indonesia selalu dalam perdamaian, baik suku, agama, kepercayaan, semuanya tetap jaga kerukunan, jaga perdamaian. Karena persatuan itu kalau kuat, insya Allah tidak ada hal yang kita tidak gampang diadu domba, baik antar sesama agama atau kepercayaan. Kita jangan sampai jangan sampai diadu domba. Kita sama pasti punya Tuhan, dan ajaran sama, ajarannya itu tidak boleh saling membenci. Intinya kita harus saling kerukunan antar umat beragama, itu dalam Pancasila ya. Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 itu ada semua, kerukunan antar umat beragama, dan ini harus kita pegang sungguh-sungguh, kita saling menghargai dan menghormati. Oke, Kang Jari udah siap? Insya Allah. Ya, kita langsung aja ya. Saya tidak tahu siapa yang akan hadir ke sini. Kita akan minta wasilah ridho dari guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Semoga beliau mau mengizinkan salah satu gaib yang bisa bercerita terkait kondisi, situasi negara-negara yang saat ini dampak dari perang-perang. Oke, kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya dari semua terkena tidak ada kebaikan dari Allah sabar, semua kemuliaan tetap berjaga, semua penyusup semua tidak ada. Jika bermasalah otomatis kan aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan semua gerbang yang semua terbuka, terlapis semua terbuka dengan izin guru saya. Dan tutup kembali otomatis saat mediumisasi selesai. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya mohon izin untuk menghadirkan satu sosok yang bisa mengetahui tentang Indonesia ke depannya dan semua antar negara yang saat ini terjadi perang. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh Medata. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Semua kita tutup kembali, semua penyusup semua dampak dari semua terhijab, semua tidak ada. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf sebelumnya. Ada apa menurunkanku? Sebab ku tidak diberitahu dari awalnya. Oh ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau boleh tahu siapa yang diizinkan hadir? Kami dari alam langit. Oh, dari alam langit. Ya, yang ditugaskan untuk melihat seluruh martabada, seluruh isi dunia, terutama bangsa manusia. Oh, Anda berarti di alam langit itu banyak penduduk di alam langit. Ada tahapan-tahapan dan pintu-pintu langit. Dan semua itu ada penjaga dan ada alam dari golongan-golongan kami. Jika turun ke alam dunia itu, kami tidak bisa menjadi nyata secara langsung. Karena harus melewati wasilah pelantara jasad manusia seperti ini. Oh iya, mohon maaf sekali lagi kalau kami mengganggu Anda, mengganggu tugas Anda. Kami mungkin manusia di alam nyata ini belum pernah melihat tentang alam langit, jadi pertanyaannya seperti itu tidak apa-apa. Anda berkenan jika kami bertanya tentang alam Anda? Di langit itu semuanya, setiap elemen ataupun satelit yang dibuat oleh manusia, Oh ya, kami mengetahuinya dengan jelas. Dan itu semua adalah manusia sendiri yang membuat dirinya. iya. Dan itu semua akan menghancurkan dan kembali kepada setiap negara ataupun negeri yang membuat itu. Mereka akan kena efek dan dampaknya secara langsung, otomatis. Jika negara itu lebih mendekati ke alam dari atas sana, karena ada suatu kekuatan di atas sana itu akan memusnahkan suatu negara ataupun negeri yang memasang suatu benda di sana itu. Ya, kami menggunakan alat itu untuk apa namanya? Kalau satelit digunakan untuk apa? Internet. Iya, mohon maaf kalau mengganggu Anda itu. Maka dari itu kami mengetahui dari mereka yang mereka buat sendiri. Mohon maaf sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Berarti Anda itu ditugaskan untuk melihat Maria Paca apa? Bumi beserta isinya. Kami dari golongan jin yang tertua di bawah bangsa-bangsa jin yang dahulu menentang Sang Pencipta. Jauh juga ya, saya nggak bisa. Iya, iya. Subhanallah. Anda diizinkan hadir di sini lewat wasilah guru kami. Ya, raja kami yang memerintah untuk memberikan suatu gambaran. Oh ya, alhamdulillah. Yaitulah penguasa yang diberi warisan dari Sang Kekasihnya, Sang Pencipta. Ya. Mereka lebih jelas daripada kami. Iya, alhamdulillah. Maka kami mengabdi kepada beliau dan mengikuti arahan dan bimbingannya sesuai apapun yang diperintahnya. Kami akan melakukannya. Ya, alhamdulillah. Banyak pengikutnya dari dahulu pun sudah mendamba-dambakan sosok pemimpin dari alam-alam selain alam dunia. Oh, termasuk alam langit. Ya. Iya. Kalau boleh tahu Anda ini sosoknya melihat isi dunia bagaimana caranya, Pak? Kami melihat dari setiap elemen ataupun satelit yang mereka pasang dan kami mengerahkan kekuatanku sendiri yang diberikan oleh keilmuan dari rajaku sendiri, yaitu adalah yang memuslimkanku, yang menyempurnakanku. Itulah beliaulah yang berkuasa saat ini. Iya. Untuk melihat seluruh jagat raya. 10 jagat raya. Berikut isinya. 10, berarti ada 10. Ya, sampai lapisan ke bumi 10 pun kami menembusnya. Karena itu semua sudah tugas kami. Dan itu semua sudah kulihat dengan jelas. Bukan hanya di atas bumi saja. Negeri-negeri yang didirikan oleh manusia-manusia. Bahkan negeri-negeri dari golongan bangsa jin ataupun dari alam lain yang di bawah bumi lapisan ke-10. Kalau kami saat ini di bumi yang keberapa? Enggak, maksudnya kan aku nanya gitu ya, nggak apa-apa kan? Semua di lapisan yang saat ini kalian pijak. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang di bawah sana. Lebih luas. Lebih luas. Bahkan jika membahas alam langit lebih luas lagi, lebih besar lagi daripada bumi. Bumi itu hanya segelintir seperti debu. Jika beliau berkehendak memohon, semuanya itu akan terjadi. Karena
beliaulah yang diberikan kuasa. Itu semuanya nanti akan ada saatnya tiba. Proses untuk diperbarui saat ini sudah menyebar. Pasukan-pasukan dari bawah kami, golongan jin tertua yang bersekutu dengan bangsa iblis yang menentang, yang saat mereka menyerangnya, mereka menutupi agar manusia tidak mengetahui. Nanti akan digerakkan oleh bangsa mereka yang tidak terima bumi ini dikuasai oleh manusia. Karena manusia itu adalah golongan manusia itu tetesan anak cucunya Nabi Adam yang disesatkan di dunia. Berarti mereka nggak mau. Mereka tidak terima. Mereka akan berusaha untuk menghancurkan dan meluluh lantahkan yang bertentangan, tidak segolongan masuk ke dalam ranah kesesatan, menentang Tuhan, menentang Sang Pencipta. Itu lebih banyak daripada manusia yang mengikuti raja kami, raja di raja seluruh marcapada, bahkan di alam-alam lainnya. Berarti makhluk-makhluk yang di bawah ini yang tidak setuju dengan adanya manusia, mereka sudah mulai bermunculan ini. Ya, sudah ikut andil, sudah bergerak, karena saat ini adalah masanya, saat ini zamannya, sudah waktunya mereka muncul untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, untuk mencari manusia yang haus tentang dunia, keserakahan. Mereka bersekutu nantinya dan musnahlah manusia-manusia yang menyembah Sang Pencipta itu. Ingin dimusnahkan, ingin dilenyapkan di bumi ini, karena mereka menawannya di bawah bumi yang lain. Berarti mungkin efek dari itu, ini banyak negara-negara manusia pada perang. Ya, karena mereka menyusup melalui pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin penguasa. Mereka yang dicari adalah para pemimpin negeri yang saat ini ingin diadu dombanya, ingin dihancurkannya, agar mereka cepat menguasai dunia ini. Tujuannya menguasai dunia? Ya, tujuannya itu agar mereka tersesat hidupnya hanya di dunia ini saja yang saat ini mereka alami. Tidak mengalami alam-alam yang lainnya yang lebih luas, yang lebih panjang waktunya. Iya,
Karena sebelum mereka mengetahui itu, sudah dihijab, sudah ditutupi oleh kemilaunya dunia. Mereka dibisiki agar negerinya paling berkuasa, agar negerinya paling kaya raya, agar negerinya paling maju dan mereka berkuasa. Sebenarnya itu hanya membisiki saja. Sebenarnya mereka ingin menghancurkan dan mereka menutupi suatu kebenaran agar manusia tidak melewati alam-alam yang lain selain alam dunia yang sekecil seperti tetesan debu itu. Karena lebih luas alam-alam di atas sana. Lebih luas dan di bawah lapisan-lapisan 10 bumi di bawah dasar paling bawah itu pun mereka itu hanya dijadikan suatu tawanan ataupun penjara. Di bawah itu semuanya ulah mereka untuk mengambil manusia yang mau mengikuti bisikannya. Sebenarnya mereka juga mengetahui, walaupun mereka tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai agama, sebenarnya semua manusia itu punya yang namanya gaib, seperti kami yang tidak terlihat oleh nyatanya jasad di dunia yang berpijak di dalam negerinya ataupun di buminya. Mereka itu bisa bergerak pun dari kasat mata, yaitulah napas. Hanya udara yang ditiupkan, suatu kekuatan energi adalah ruh yang akan kekal abadi. Iya, benar. Mereka itu mempunyai sebenarnya keyakinan. Siapa mereka dan kenapa kok bisa bergerak dan bisa tumbuh besar hidup di muka bumi. Itu sebenarnya bohong jika mereka tidak mempunyai keyakinan ataupun Tuhan dan kepercayaan. Sebenarnya mereka di dalam rohaninya itu ada setitik suatu kebenaran cahaya yang sudah masuk. Tapi karena lebih pekat energi dari bangsa iblis yang ingin menyesatkan, yang ingin membuka jati dirinya, mereka lapisan demi lapisan pasukannya menumpuk di dalam jiwanya sendiri agar tidak mengetahui dirinya sebenarnya sebagai perwujudan manusia. Oh, astagfirullahaladzim. Berarti menyusup ke dalam tubuh manusia dan menguasai pikirannya semua. Oh ya. Berarti dampak dari itu semua kami mungkin kalau Indonesia ini kecil banget berarti kan, dunia aja setitik debu. Di negara kami saat ini berpijak, di tanah kami Nusantara atau NKRI ini, menurut Mbak bagaimana? Apakah akan ikut perang juga? Kalau bangsa kami hanya menghembuskan suatu udara sedikit pun itu akan hancur. Jangan, berarti jangan dihembuskan dulu ke sini. Karena itu sudah menjadi kebesarannya Tuhan. Kami diciptakan seperti itulah. Karena semuanya ada
tujuannya masing-masing diciptakan. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar ya. Allah menciptakan Anda yang dengan napasnya saja bisa menghancurkan negara. Suatu saat mendapat perintah dari Allah. Oh, kalau boleh tahu, apakah Anda di alam Anda, golongan Anda itu memiliki pangkat dan jabatan? Kami setahap dengan Ajadir. Dahulu kami setara dengan mereka. Oh, Allahu Akbar. Tapi kami sudah mengikuti takdir kami, kodrat kami tidak menentang seperti mereka yang saat ini selalu tidak terima dengan diciptakannya Nabi Adam yang mereka berusaha menjerumuskan ke dunia, menjebak agar singgah di dunia. Untuk apa mereka dijebak ke dunia? Agar menjadi pengikutnya, agar tunduk kepadanya, agar masuk ke dalam tempatnya di neraka. Allahu Akbar. Karena mereka merasa paling terdahulu taat kepada Sang Pencipta. Iya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua itu semuanya sudah diatur. Iya. Karena kenapa neraka diciptakan? Iya, memang. Kenapa ada yang dahulu pertama diciptakan dan ada penutup yang di zamannya dibuktikan menutup semua yang diciptakannya. Iya. Allahu Akbar. Berarti Anda dulu pernah bertatap muka dengan Azazil? Mereka itu sudah tekadnya dan sudah bulat memilih dan meminta izin kepada Sang Pencipta. Iya. Kami masih tertinggal, makanya kami bisa terselamatkan, tidak menjadi pengikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, mungkin kami dari bangsa manusia mohon maaf sekali lagi jika banyak pertanyaan, karena kami sedikit pengetahuan kami berarti sangat sedikit sekali ya. Mendengarkan penjelasan dari Mbah, apa boleh tahu Mbah nama siapa Mbah? Saya panggilnya Mbah aja. Itu semuanya tidak perlu beritahu. Iya. Karena kami dijulukan ataupun suatu nama gelar itu adalah berbeda-beda. Masing-masing menyesuaikan dengan tugasnya ya. Dan kapasitas yang diberikan. Semuanya itu adalah zatnya yang sama, hanya berbeda di masanya saja. Dan kenapa kami perwujudannya pun berbeda, tidak seperti kalian, karena kalian walaupun kecil, walaupun tidak ada apa-apanya bagi kami, tapi ada suatu kekuatan yang bisa kami lihat. Itu adalah kesempurnaan dari zat yang menciptakan. Itulah suatu
cahaya yang ditakuti oleh bangsa kami. Kecil itu adalah menusuk seperti mematikan semua kekuatan kami. Walaupun kecil manusia ya? Ada kesempurnaan. Maka dari itu manusia itulah yang sangat mulia. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi itu manusianya bagaimana dong? Yang mau mengetahui dirinya atau tidak sebagai pencipta yang diciptakan, nanti akan mengetahui penciptanya. Itu kelebihan manusia. Maka dari itu bangsa yang sudah bilang mereka tidak terima karena manusia dimuliakan. Ya, berarti mereka muncul dan masuk ke dalam jasad manusia, negara pemimpin untuk berperang itu ya. Ya Allah Akbar. Nanti akan dikerahkan kekuatannya. Mereka akan menggesekkan manusia sesama manusia agar hancur yang dipijaknya, yaitulah buminya sendiri. Melalui alat-alat yang di atas dipasang itu akan mengalirkan energi yang sangat kuat untuk meluluh lantahkan dunianya sendiri, negerinya sendiri. Berarti hancur itu karena ulah manusia sendiri berarti ya? Nanti akan ada elemen kekuatan di bawah bumi. Itu semuanya yang akan menguasai dunia. Dan itu semua tergantung yang mengendalikannya. Siapa yang mengendalikan? Bangsa iblis atau bangsa manusia yang dekat dengan Tuhan? Elemen Jika apa itu? kekuatan elemen itu yang menyambung ke langit sana, itu semuanya akan menguasai dunia. Elemen apa itu? Ada sesuatu energi yang berbentuk batu dari angkasa. Itu serpihan dari segelintir kekuatan energi dari alam kami, alam langit sana. Mereka itu semuanya memutari serpihan sedikit itu, jika menyatu akan ada di bawah tanah ini yang sumbunya yang akan menyalakan. Itu semuanya sudah ada yang mengetahui, manusia yang sudah mempelajarinya tentang teknologi. Semoga batu itu ditemukan oleh orang yang dekat dengan Allah biar tidak disalahgunakan gitu kan? Ya, itu semua juga akan jadi rebutan. Karena itu semuanya yang akan menjadi suatu kekuatan. Pembaharuan akan terjadi, kecanggihan dunia seperti di alam kami. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, mohon maaf, Mbak. Sahabat kami bertanya, efek dari saat ini peperangan negara yang terdekat dengan kami, kira-kira dampaknya kok negara kami? Apakah ada dampaknya? Itu hanya sedikit saja. Sedikit itu saja. Hanya segelintir aja.
nanti akan ada yang lebih kuat lagi, yang akan dibentrokan, yang akan digesekkan. Itu hanya cuman untukmu dimulai sedikit demi sedikit kehancuran antar negeri. Yaitu tadi sudah kubilang, mereka masuk kepada pemimpin-pemimpin di negerinya masing-masing. Allah Akbar, ya. Dan suatu saat nanti ya jelas akan ada dampaknya. Iya. Karena mereka akan seperti virus yang akan menempel, merembet, semuanya akan diperbaharui. Akan ada suatu kehancuran yang lebih dahsyat antara penguasa saat ini. Allah Akbar, ya. Semuanya akan dikumpulkan menjadi satu, karena yaitu kekuatan energi dari elemen yang menyambung ke langit sana. Oh ya, subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih. Mereka tidak bisa mendeteksi dengan akalnya, dengan teknologinya, dengan ilmu-ilmu dari bangsa manusia di bumi ini. Tidak akan bisa, karena kekuatan itu semuanya jelas langsung dari Sang Pencipta, melalui yang menurunkan adalah bangsa kami yang diutus. Ya. Berarti tidak bisa ditemukan segampang itu ya. Alhamdulillah. Ya, biar maka manusia saat ini menunjukkan semua ilmu-ilmu teknologi. Iya. Ingin dilihat oleh dunia. Iya. Siapa yang terkuat, siapa yang lebih berkuasa. Sebenarnya mereka adalah diadu domba. Iya, astagfirullahaladzim. Mendekati kehancurannya negeri masing-masing. Allah Akbar, ya. Dan semua itu berawal dari bumi sendiri. Bumi ini pun sudah tidak senyawa dengan apa yang mereka kehendaki. Sudah mulai bertentangan, sudah mulai energi bumi pun sudah mulai goyah. Muncul karena ulahnya manusia sendiri. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, ya Mbak. Saya sebagai manusia mungkin mewakili manusia seluruh dunia ini. Pantas tidak saya meminta maaf kepada mungkin ya Anda yang selalu menjaga kami, menjaga bumi kami. Ya kami minta maaf kalau dari ulah-ulah manusia di luar sana ataupun kesalahan kami pribadi menimbulkan hal yang tidak baik. Ya kami minta maaf sekali lagi, Mbak. Sebenarnya jika pasukanku sudah ditugaskan, tidak lama, hanya sekedip mata, seperti apa yang dikehendaki oleh beliau, oleh utusan ataupun pewaris langsung dari Sang Pencipta. Karena itu semuanya sudah perintah di masing-masing masa. iya, saya paham. Ada suatu masa meningkat dan
Kenapa semakin mengecil dan semakin kuat cahaya itu? Itu semuanya adalah untuk menyempurnakan zatnya kekuasaan. Akan dibuktikan itu semuanya ada di dalam tubuh manusia sebenarnya. Oh iya, ya di dalam tubuh manusia ya. Allahu Akbar. Galilah dirimu sendiri. Ya, insyaallah. Ketahuilah zat dirimu sendiri agar kamu mengenal siapa yang menciptakan. Iya. Itulah suatu kebenaran. Iya Allah. Jangan melihat saat ini dunia, karena ini sudah di zaman kalian. Kalian mau tidak mau harus menjalani zamanmu sendiri, masamu sendiri. Di ujung suatu penutup kehancuran bumi yang kalian pijak saat ini. Allah Akbar, subhanallah. Iya, Mbah, saya sangat terima kasih dan atas kehadiran Mbah. Beliau mengizinkan Mbah ke sini. Mungkin kami tidak bisa lama-lama Mbah ada di sini, takut mengganggu atau mengganggu ekosistem dunia ini. Mungkin itu saja ya Mbah. Ya, ingatlah, kalian itu semakin mengosongkan diri sendiri, semakin tidak ada di benakmu suatu tentang dunia. Kosong sama sekali. Itulah akan adalah zat kekuasaan yang akan menyempurnakan kalian semua. Itu hanya gambaran yang sudah diberikan untuk disampaikan kepada kalian semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Suatu kesempurnaan di bumi itu adalah kosongnya semua di diri kalian. Akan terisi kekuatan dari Tuhanmu yang menciptakanmu sendiri. Jadilah manusia sejati yang disegani, yang ditakuti oleh mereka yang tidak mau tersaingi. Itulah dari tahapan kami terdahulu. Mereka itu bangsa iblis adil seperti kami. Mereka tidak akan terima. Tetap seperti pendirian dahulu ya. Manusia disesatkan agar menjadi tunduk dan taat kepadanya. Sampai kapanpun mereka akan selalu menyesatkan manusia. Sudah cukup. Akan terima kasih sekali lagi. Kembali tugasku. Salam kepada guru kalian. Insyaallah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan kami sampaikan. Ya monggo silakan. Semua tidak terang, semua roda semua tertahan, tidak terbawa dengan jin sang yang nur dan yang Sallallahu Muhammad sallallahu. Allahu Akbar wallahu alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik
kejadian topik yang akan kita tanya tentang darurat militer di Korea, negara-negara pada perang. Beliau menyampaikan, yang hadir ini menyampaikan cerita yang menarik ya, terkait bumi, ada bumi 10 ya. Dan ternyata ini ulah dari salah satu makhluk yang muncul dari bawah, masuk ke dalam tubuh manusia, membisiki pemimpin-pemimpinnya langsung, diadu domba gitu. Jadi ya peperangannya nggak mau harus tidak terelakkan, peperangan antar negara. Dan ini hanya kecil saja, akan ada yang besar nantinya. Walau bisa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita umat muslim khususnya, inti dari video ini tidak lain bagaimana kita harus lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Itu saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.